Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Ada kisah tentang seorang anak yang membanggakan layang-layang hasil karyanya sendiri kepada temannya. Hei, lihatlah layang-layang yang indah itu. Itu buatanku sendiri loh, katanya dengan bangga. Lalu teman-temannya mengatakan, ya aku melihatnya. Tapi bisakah layang-layang itu terbang lebih tinggi lagi? Tentu saja, jawab anak itu. Segera anak itu mengulurkan benangnya dan layang-layangnya tampak lebih kecil. Angin membawanya lebih tinggi dari sebelumnya. Bisakah lebih tinggi lagi dari ini? Tanyanya penuh harap. Oh, tentu bisa. Ia mengulur lagi benangnya sehingga layang-layangnya lebih tinggi lagi. Wah, hebat, temannya memujinya. Tapi bisakah lebih tinggi lagi dari yang ini? Masih bisa. Lihat saja, katanya dengan penuh keyakinan. Anak itu kemudian mengulurkan semua benangnya. Tapi karena angin yang begitu kencang, sehingga benang layang-layang itu akhirnya terputus. Padahal anak ini berharap setelah layang-layang itu terputus pun, angin akan membawanya lebih tinggi dan lebih tinggi dari sebelumnya. Itu harapan anak itu. Namun apa yang terjadi? Layang-layang itu lambat laun merendah, terbang tanpa arah, dan akhirnya tersangkut di sebuah pohon. Si anak yang berharap akan tambah tinggi, akhirnya kecewa. Bapak Ibu Saudara, mungkin sama seperti benang dan layang-layang, begitu juga gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Jika hubungan itu terputus, bisa saja kita kehilangan arah dan akhirnya kita tersesat. Kita bergerak kemana angin membawa kita. Bisa saja kita terjatuh, kita tersangkut, kita kehilangan arah. Oleh karena itu, mari miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, agar hidup kita selalu ada di dalam bimbingan Tuhan. Rasul Paulus pernah mengingatkan muridnya Timotius untuk selalu menjaga relasi dengan Tuhan, agar relasi itu semakin baik adanya. Rasul Paulus mencatat di dalam surat 1 Timotius 4 ayat 8 dan 9 demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Paulus mengingatkan pentingnya ibadah dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau kehidupan orang beriman. Ibadah mengandung janji, sehingga umat percaya diingatkan untuk selalu berpengharapan di dalam dan kepada Tuhan saja. Hal ini juga secara tidak langsung menguatkan Timotius yang pada saat itu sedang mengalami pergumulan, rupa-rupa tantangan di dalam karya pelayanannya. Ia berhadapan dengan para pengajar palsu yang bisa saja mengombang-ambingkan iman jemaat. Dan setepatnya di sini Paulus menguatkannya. Salah satu nasihatnya adalah bertekunlah menjalani ibadah. Teruslah menaruh pengharapan kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Dengan demikian, umat bisa tetap menjaga relasi dengan Tuhan, tetap teguh beriman meskipun tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melakukan apa yang Paulus nasihatkan ini. Tetap menjalin relasi kita dengan Tuhan. Tetap beriman meskipun menghadapi rupa-rupa pergumulan hidup. Dan mari merawat relasi itu senantiasa. Salah satunya dengan tekun beribadah. Meskipun saat ini kita tahu kita harus menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk ibadah di masa-masa pandemi ini. Masih dilakukan ibadah-ibadah secara daring. Namun, kiranya hal ini tidak mengubah kerinduan kita untuk terus menjalin relasi kita dengan Tuhan. Justru sebaliknya, di masa yang serba sulit ini, kita terus hidup dalam pengharapan kita kepada Allah. Kita yakin Allah menyertai kita selalu. Mari kita berikan diri kita, hati kita, hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Sehingga jika ada yang bertanya, adakah tempat baginya? Maka tanpa ragu kita menyahutnya, ya, hidupku ini adalah milik Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Biarlah di masa-masa yang masih serba sulit ini, kami terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, menjalin relasi kami lebih baik dan lebih baik lagi dengan Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik sendiri maupun bersama dengan seisi rumah kami. Sungguh, kami terus berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk merawat relasi itu, menjaga relasi itu, sehingga ketika kami harus menjalani masa-masa sulit sekalipun, kami tetap menaruh pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk